itu tuh bener-bener yang hampir kayak mau nangis gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome to my YouTube channel. Dan di sini aku bakal cerita apa yang nyebabin anakku susah naik berat badannya. Nah, buat kita nih para orang tua, terutama ibu baru ya kan, pasti ngelihat anaknya kok berat badannya segitu-segitu aja, terus juga dibandingin sama orang lain kok kelihatan kurus gitu, walaupun kita sebenarnya di dalam diri kita sendiri nggak ada niatan buat ngebandingin anak kita dengan anak tetangga atau anak teman-teman kita gitu kan, karena kan memang pertumbuhan dan perkembangan setiap anak itu beda-beda gitu, nggak bisa disamakan. Tapi tetap aja gitu, walaupun niatan kita nggak mau seperti itu, tapi tetap aja kepikiran ya kan. Nah, terus pas awal-awal MPASI itu kan anak aku lumayan doyan gitu makannya, lumayan mau lahap gitu kan, didudukin ke booster seat, terus juga sesuai gitu sama jadwal makannya, pas pagi jam 8, terus sore sekitar jam 4 atau jam setengah 5-an. Karena memang pas awal-awal MPASI, pas 6 bulan itu kan memang dianjurkannya 2 kali sehari dulu ya kan, 2 kali sehari dulu, karena memang tujuannya untuk perkenalan makanan kayak gitu. Dia juga masih dominan ASI. Nah, itu aku udah seneng banget gitu, awal-awal dia lahap, terus berat badannya lumayan naik. Tapi kok udah setelah 2 bulan kemudian itu berat badannya masih stuck di situ aja gitu, terus juga tingginya nggak naik-naik. Nah, ini tuh kenapa gitu. Akhirnya kan aku cek ke DSA-nya dia kan. Dulu aku seringnya ke DSA tempat aku lahiran ya kan, karena abis lahiran itu langsung pindah dokter dari Oxygen ke DSA-nya yang ada di rumah sakit itu gitu. Karena aku juga perantau kan di sini, jadinya agak-agak kurang paham gitu sama kira-kira dokter yang recommended di sini tuh siapa gitu, terus prakteknya di mana. Jadinya ya aku ikutin aja sama rumah sakitnya. Nah, tiap bulan kontrol ke dokter tersebut itu kok selalu dibilangnya aman-aman aja gitu, dan dokternya itu nggak berdasarkan tes darah, nggak berdasarkan ronsen atau apa gitu kan. Itu tuh cuman, bahkan di stetoskop aja juga enggak gitu. Itu jadinya dokternya cuma berdasarkan cerita aku juga ikut-ikut kayak kelas online tentang parenting, terus tentang MPASI. Itu kan pematerinya kan dokter-dokter ya, dokter anak. Terus habis itu aku tanya berat badan anakku segini, makannya juga nggak mau kayak gitu. Nah, rata-rata dokter yang ngejawab pertanyaan aku itu katanya aku udah hampir merah. Jadi aku udah di warning, itu anakku harus ya gimana caranya, mau harus dikebut ininya makannya, katanya harus dipegang feeding rulesnya kayak 2-30-2, yang 2 jam sebelum makan jangan dikasih susu, jangan dikasih ASI gitu. Terus makan itu tidak boleh lebih dari 30 menit. Terus sama 2 jam setelah makan jangan dikasih susu lagi kayak gitu. Makannya harus duduk dalam keadaan tenang, gak ada distraksi apapun kayak gitu. Nah, habis itu aku udah nyoba saran dari dokternya, tapi tetap aja nggak berhasil. Soalnya gimana mau duduk dengan tenang gitu kan, dia aja didudukin itu ngamuk gitu. Terus aku sambil gendong-gendong juga nggak mau makan, nggak mau ngelihat sendok aja juga udah kayak takut, udah nangis, udah mencak-mencak lah pokoknya. Padahal kemarin-kemarinnya juga nggak pernah aku paksa buat makan gitu.
akhirnya aku diambil alih lah sama orang-orang di sekitarku, kayak mertuaku gitu, terus saudaraku gitu kan, akhirnya yang nyuapin. Nah terus akhirnya dibujuk-bujuk kan, aku diajaklah keluar sambil sambil jalan-jalan, padahal kan sebenarnya kalau di feeding rules itu kan nggak boleh makan sambil jalan-jalan ya, tapi gimana ya, kayak udah ya udahlah, yang penting anakku mau makan. Dalam hatiku tuh aku tuh melawan, sebenarnya tuh nggak boleh kayak gitu, nanti dia bakal kebiasaan kalau makan tuh harus harus sambil jalan-jalan gitu. Tapi di sisi lain aku juga kayak berusaha buat ya udahlah logo aja gitu, yang penting anakku bisa makan kayak gitu. Itu tuh bener-bener yang hampir kayak kayak mau nangis gitu loh. Oh iya, masalah menu makan gitu kan, aku juga karena aku kan sering ikut-ikut kelas online yang pematerinya DSA itu kan, terus juga dikasih saran lauknya harus ada karbohidrat, protein, lemak nabati, lemak hewani ya, kayak gitu-gitu kan. Nah tapi tuh pernah suatu saat anakku kayak gitu, kayak apa sih, kayak mau muntah gitu kan, aku kasih ATI gitu. Terus padahal sebelumnya tuh pas awal-awal MPASI dikasih makanan-makanan yang kayak gitu tuh mau. Terus akhirnya karena mertuaku melihatnya, terus dibilangnya, oh jangan dikasih yang kayak gini dulu gitu, orang zaman dulu aja dikasihnya sayur bening sama sama nasi lembek gitu, dibujuk-bujuk kayak gitu kan. Nah terus aku mikir lah, kalau misalnya sayur bening terus lemaknya dari mana kayak gitu. Nah terus ya gitulah, pasti hal-hal yang seperti itu pasti biasa terjadi ya. Cuma aku yang orangnya agak keras gitu ya, aku tetap kekeh gitu ya. Masa baru awal-awal enak aja, masa abis itu nggak dikasih lagi, kan dicoba dulu aja kayak gitu. Kalau misalnya nggak mau ya udah, jangan dipaksa kayak gitu. Terus jangan malah akhirnya nasinya cuma pakai sayur bening doang gitu, udah gitu bayamnya cuma 3 helai gitu kan. Gimana ya, aku juga mikirnya lah nanti nutrisinya anakku juga malah lebih nggak mencukupi lagi dong. Akhirnya ya aku cari-cari lagi kan resep-resep MPASI, kayak di resep-resep di Instagram, pokoknya banyak sih. Ada temanku juga ngasih kayak file PDF gitu isinya resep-resep MPASI, itu aku coba juga ya. Tapi gimana, emang anaknya kayak nggak bersemangat gitu buat makan. Akhirnya aku pantang nyerah nih ceritanya, kan aku masuk ke grup ini ya, grup ibu-ibu gentle birth di daerah Purbalingga. Nah terus di situ aku nanya tuh sama ibu-ibu muda yang lain, ibu muda, Bun ada yang tahu nggak DSA recommended di daerah sini tuh siapa ya. Kebanyakan ibu-ibu tersebut itu ngasih saran yang di daerah Purwokerto. Aku akhirnya ke rumah sakit Hermina Purwokerto, terus ketemu sama dokter namanya dokter Nenden. Nah di situ sih banyak ibu-ibu yang rekomendasiin ke beliau kayak gitu. Dan ternyata ya emang dokternya asik sih, ramah. Terus juga buat kita nih yang punya banyak pertanyaan di kepala, itu tuh beliau juga sabar gitu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita. Nah akhirnya aku ceritain lah tuh kegelisahanku selama ini. Akhirnya dicek lah sama dokternya, di sininya ada kayak benjolan gitu. Terus tapi sih anakku nggak ada kayak batuk-batuk kayak gitu, nggak yang nggak gimana yang kayak demam gitu, yang kayak gejala-gejala yang mencurigakan gitu, nggak ada sama sekali. Akhirnya dokter nyaranin buat melakukan tes darah. Itu tes darah lengkap sama tes mantox. Tes mantox itu kayak
dimasukin cairan, terus habis itu di bekas suntikannya dikasih tanda. Itu nggak boleh hilang. Kalau misalnya hilang mesti kita kasih lingkaran lagi pakai spidol. Kalau nggak salah 2 hari itu baru bisa kelihatan hasilnya. Jadi entah kayak ada bukan bintik merah sih, kayak bentol warna merah. Terus nanti diukur kira-kira berapa milimeter diameternya. Nah, itu ada angkanya, sebentar. Nah, ini dia. Ini kan ada hasil tes mantoxnya anak aku ya. Jadi hasilnya anak aku itu diameternya 8 mm dengan angka yang seharusnya itu kalau untuk negatif harusnya kurang dari 5 mm. Nah, artinya anak aku positif TB atau tuberkulosis. Katanya kan tuberkulosis atau TBC itu kan adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi dari bakteri. Biasanya nyerang ke paru-paru, tapi juga bisa ke organ-organ lain juga kayak ginjal, tulang belakang, sama otak. Berarti memang ini nih si biang keroknya kenapa anakku susah makan, terus dia juga berat badannya stuck di situ-situ aja. Karena untuk melawan bakteri di dalam tubuh kita kan butuh sama yang namanya asupan nutrisi yang banyak gitu kan istilahnya buat bahan bakarnya. Nah, sementara anakku itu susah makannya, ya otomatis jadi istilahnya defisit dong nutrisinya. Jadinya ya larinya ke berat badannya yang nggak mau naik-naik. Nah, terus nggak cuma tes darah sama tes mantox aja, tapi juga disarankan untuk melakukan tes ronsen. Nah, hasilnya pas dibaca sama dokter memang agak keruh di bagian paru-parunya. Untuk pengobatannya anak aku dikasih obat namanya rifampicin. Terus itu harus wajib setiap hari diminum, gak boleh lupa. Pengobatannya itu berlangsung selama 6 bulan. Sekarang sudah masuk ke bulan kedua dan alhamdulillah anakku udah mulai mau makannya. Terus berat badannya juga udah naik, tinggi badannya naik, walaupun naiknya sedikit-sedikit tapi ya gak apa-apa lah. Yang penting kata dokternya itu udah perkembangan yang cukup bagus. Udah sih gitu aja. Mungkin kalau teman-teman yang lain yang juga sesama ibu muda kayak aku mengalami hal serupa kayak anak susah makan, terus berat badannya gak naik-naik, mungkin sebaiknya langsung dibawa ke DSA terdekat. Kalau perlu sih DSA recommended ya, jangan asal DSA terdekat karena belum tentu yang terdekat itu adalah pilihan yang tepat. Oke, sampai di sini dulu video aku, dan aku bakal cerita-cerita tentang hal-hal lainnya di videoku yang lainnya. Terima kasih sudah nonton, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.